warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di kelas berbagi pada pendidikan guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Serang Provinsi Banten. Perkenalkan, saya Erniasi dari SMK Negeri 1 Cikande akan berbagi praktik baik tentang menggerakkan komunitas praktisi sesuai dengan nilai-nilai dan peran guru penggerak yang telah saya pelajari pada modul 1.2. Sebagaimana yang kita tahu, nilai guru penggerak terdapat 5 poin utama. Yang pertama yaitu berpihak kepada murid, yang kedua mandiri, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, dan yang terakhir adalah reflektif. Nah, nilai-nilai guru penggerak ini adalah suatu nilai yang harus dimiliki seorang guru penggerak untuk memajukan pendidikan Indonesia. Peran guru penggerak terdapat 5 poin utama juga. Yang pertama yaitu menjadi pemimpin pembelajaran, yang kedua menjadi coach bagi guru lain, yang ketiga mendorong kolaborasi, yang keempat mewujudkan kepemimpinan murid, dan yang terakhir yaitu menggerakkan komunitas praktisi. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin berbagi praktik mengenai menggerakkan komunitas praktisi yang ada di dalam peran guru penggerak poin kelima. Nah, Bapak Ibu, menggerakkan komunitas praktisi. Nah, saya di SMK Negeri 1 Cikande sudah terdapat 2 komunitas. Yang pertama yaitu komunitas edukator keren atau disingkat dengan istilah korek. Dan yang kedua yaitu komunitas praktisi SMK Negeri 1 Cikande atau disingkat dengan Kompasi. Nah, Bapak Ibu, kenapa sih ada atau terbentuknya 2 komunitas ini di sekolah kami? Kami akan jelaskan, atau saya sendiri sebagai salah satu penggerak komunitasnya akan menjelaskan satu-satu mengenai latar belakang adanya komunitas ini. Nah, Bapak Ibu, komunitas edukator keren dan komunitas praktisi SMK 1 Cikande ini terlahir dari pemikiran beberapa guru yang memiliki tujuan bersama untuk mengembangkan diri. Nah, komunitas ini berfokus pada pengembangan kemampuan berpikir kritis, keterampilan pembelajaran sepanjang hayat, dan kreativitas dalam diri pendidik dan siswa. Nah, jadi Bapak Ibu, kenapa ada 2 komunitas yang terbentuk di sekolah kami? Yang pertama, ketika saya dan 5 orang yang lainnya memiliki pemikiran yang sama. Bagaimana ya, kok pembelajaran di sekolah kita ini begini-begini saja? Nah, lalu kami diskusi, lalu saya menyarankan bagaimana kalau kita membentuk sebuah komunitas. Nah, ketika kami mengeksplor untuk tata cara pembentukan komunitas di PMM atau di platform Merdeka Mengajar, ternyata hanya terdapat atau hanya 3 penggerak yang bisa diakui di dalam pembentukan komunitas di PMM. Untuk itu, karena kami memiliki 6 orang yang memiliki pemikiran yang sama, lalu saya memberikan ide bagaimana kalau kita membuat 2 komunitas. Jadi yang satu komunitas itu khusus internal. Dalam hal ini internal itu menggandeng istilahnya menggandeng teman-teman yang ada di dalam internal sekolah. Yang kedua yaitu komunitas eksternal, di mana sasarannya lebih luas gitu. Jadi bisa menggandeng teman-teman guru yang ada di luar sekolah, baik tingkat SD, SMP, SMA maupun SMK. Nah, lalu di sini tujuan dari terbentuknya 2 komunitas ini yaitu menciptakan lingkungan pendidikan yang inovatif, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan pembelajaran abad ke-21. Nah, yang kita tahu pembelajaran makin kesini makin canggih, Bapak Ibu ya. Ilmu teknologi juga makin canggih. Jadi dengan adanya komunitas ini kami ingin berbagi
Kami ingin belajar bersama sehingga pembelajaran yang kami berikan di kelas itu akan semakin inovatif dan kreatif sesuai dengan tuntutan zaman gitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu di sini yang kami tekankan adalah kerjasama atau kolaborasi tim dan tujuan bersama. Di awal pembentukan dua komunitas ini kami sudah sepakat untuk selalu berkolaborasi dan selalu menjunjung tinggi tujuan bersama kami gitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu di sini ketika kami mengadakan rapat awal pembentukan atau penggerakan komunitas itu, saya ingat sekali pada tanggal 4 Februari tahun 2024. Jadi kami menyatukan visi dan misi kami sehingga terbentuk visinya, yaitu menjadi komunitas pendidik yang menginspirasi dan mengimplementasikan praktik baik pembelajaran berpikir kritis, pembelajaran sepanjang hayat, berbudi pekerti baik, dan kreativitas untuk mempersiapkan peserta didik menghadapi tantangan di masa depan. Lalu visi yang kami bentuk pada saat rapat awal ada 2 poin. Yang pertama yaitu membangun kolaborasi antar pendidik untuk berbagi praktik baik, dan yang kedua menciptakan lingkungan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan tuntutan abad ke-21. Nah, sedangkan sasaran anggota komunitas kami yang pertama yaitu guru dan pendidik lainnya yang memiliki komitmen untuk mengimplementasikan dan mengembangkan praktik pembelajaran kreatif dan inovatif, dan yang kedua pendidik yang berkomitmen untuk pembelajaran profesional sepanjang hayat dan pengembangan diri untuk praktik pendidikan mereka. Jadi sasaran kami bukan hanya guru internal yang ada di sekolah kami, tapi kami menggandeng seluruh guru yang ada di Indonesia untuk menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan cara berbagi praktik baik. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lalu terdapat dampak positif dari adanya pembentukan komunitas ini. Yang pertama yaitu dampak positifnya terlihat dari guru yang mengikuti, yaitu mereka dapat meningkatkan keterampilan, pengetahuan maupun praktik mengajar. Yang kedua yaitu tampak dari murid ya Bapak Ibu, di mana murid itu memiliki atau mendapatkan dampak positif dari keberadaan komunitas kami karena mereka menghasilkan atau mereka dapat mengikuti pembelajaran yang menarik atau pembelajaran yang kreatif yang dihasilkan atau diberikan oleh guru yang mengikuti komunitas kami. Karena di dalam berbagi praktik baik di dalam komunitas kami, sebagian besar kami berbagi tentang bagaimana cara mengajar yang kreatif, inovatif dengan media pembelajaran yang interaktif, seperti itu ya Bapak Ibu. Lalu yang ketiga dampak positifnya yaitu kami dapat mendorong kolaborasi dan saling berkontribusi terhadap komunitas yang dibangun. Lalu Bapak Ibu, terdapat testimoni dan capaian-capaian yang berhasil dilakukan pada komunitas kami. Testimoninya ini datang dari penggerak komunitas edukator keren dan komunitas praktisi SMK 1 Cikande. Nah, dari 6 orang penggerak ini kami selalu berevaluasi diri bahwa ternyata dengan pembentukan komunitas ini memiliki dampak besar bagi kami, khususnya bagi saya. Saya di sini merasakan dampak besar sekali karena saya bisa menjalin relasi yang tadinya saya tidak berpikir bagaimana saya bisa mendorong atau menggandeng teman-teman untuk bisa bekerja sama. Dengan adanya wadah komunitas ini, saya bisa membentuk atau saya bisa menjalin komunikasi yang baik dengan orang lain gitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu di sini ada beberapa harapan ke depan. Jadi harapan dari tim penggerak komunitas kami yaitu kami ingin terus mengembangkan dan memperluas jaringan komunitas
untuk manfaat yang lebih luas dan selalu menjaga semangat untuk berkolaborasi dan berkontribusi. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah dokumentasi dari penggerak komunitas. Di sini ada 6 orang ya Bapak Ibu. Nanti saya akan perkenalkan dari link ininya, dari link komunitas yang ada di PMM-nya ya Bapak Ibu. Jadi di sini ada link komunitas. Nah, di mana kita bisa lihat ya. Jadi Bapak Ibu, komunitas edukator keren dan komunitas praktisi SMK 1 Cikande. Saya berbicara tentang komunitas edukator dulu. Nah, di sini komunitas edukator keren kami sudah terdaftar di PMM dan sudah terdapat 204 followers atau pengikut. Di sini saya sendiri sebagai sekretaris. Oke, posisi saya di sini sebagai sekretaris. Lalu kita berbicara yang namanya Kompasi atau Komunitas Praktisi SMK 1 Cikande. Komunitas Praktisi SMK 1 Cikande ini sudah mendapatkan 61 followers atau pengikut. Di sini ada penggerak komunitasnya yang diketuai oleh Pak Ade Hidayat, yang sekretarisnya Bu Lilik Amalia Ulpah dan bendaharanya Aprianti. Sedangkan yang tadi, yang komunitas edukator keren, saya sendiri sebagai sekretaris, Pak Rio Paryadi sebagai ketua, dan bendaharanya adalah Bu Silvia Gustiani. Nah, Bapak Ibu, itulah selentingan biodata dari komunitas kami ya Bapak Ibu. Nah, lalu kita akan beralih lagi ke dokumentasi. Nah, ini adalah webinar-webinar berbagi praktik baik yang sudah kami lakukan. Kegiatan webinar sudah kami adakan sebanyak 7 kali, di mana webinar 1 tentang Wordwall, yang webinar kedua tentang Canva dan Corel Draw, yang webinar ketiga tentang aksi nyata PMM, webinar keempat tentang topik kurikulum merdeka, webinar 5 tentang aksi nyata topik 5, webinar 6 tentang pengelolaan kinerja, dan yang terakhir kami laksanakan pada tanggal 17 November webinar tentang membangun teamwork dan komunikasi dalam organisasi. Nah, jadi kami juga sematkan link-link rekaman ketika kami mengadakan webinar. Atau Bapak Ibu juga bisa mengeksplor di YouTube komunitas edukator keren atau ke YouTube pribadi saya sendiri dengan keyword Erniasi. Nah, Bapak Ibu, di sini kami selalu memberdayakan penggerak komunitas. Jadi di sini narasumbernya kami selalu memberdayakan penggerak dulu. Jadi kita gantian saja dulu sebelum kita menggandeng dari luar. Kenapa kita tidak menggandeng dari luar, tapi kami ingin belajar bersama dulu. Kami ingin menggandeng teman-teman penggerak dulu untuk saling berkolaborasi atau saling memberikan kontribusinya dulu sebelum kami menggandeng tim luar. Jadi kita bergantian. Misalkan webinar pertama saya narasumber, webinar kedua nanti saya rolling menjadi moderator. Jadi kita saling berkontribusi dulu sebelum kami menggandeng pihak luar, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, lalu di sini adalah dokumentasi ketika kami webinar. Nah, walaupun webinar ini diadakan secara online ya Bapak Ibu, tetapi semangat membara dari peserta webinar ini sangat kuat sekali. Kenapa saya bilang sangat kuat? Karena respon mereka ketika saya berikan intinya pertanyaan-pertanyaan, mereka selalu merespon, entah itu di dalam mereka menulis di chat komentar atau raise hand, itu sangat luar biasa sekali antusiasnya. Inilah yang menjadi penyemangat kami untuk terus bersinergi dan berkolaborasi untuk berbagi praktik baik. Nah, lalu Bapak Ibu, dari kegiatan atau dari menggerakkan komunitas itu, alhamdulillah saya menjadi salah satu peserta terpilih dari program Bergema.
Bergema ini adalah akronim dari bergerak bersama dengan penggerak komunitas belajar yang diadakan oleh BLPT di bawah naungan Kemendikbudristek. Pada saat itu saya ingat sekali pada bulan Mei ya Bapak Ibu. Jadi di sini saya menjadi salah satu peserta terpilih untuk melakukan pengimbasan info-info terkait atau terbaru dari tim PMM. Nah, Bapak Ibu, ini adalah dokumentasi ketika saya melakukan pengimbasan. Jadi pengimbasan ini ada 6 kali pengimbasan ya Bapak Ibu. Jadi di sini kami peserta bergema ini menjadi corong informasi terupdate dari tim PMM untuk diimbaskan atau untuk diinformasikan kepada warga sekolah di internal atau kepada tempat yang kami ajar gitu ya. Lalu Bapak Ibu, di sini ada rencana evaluasi. Jadi setiap bulan tim atau penggerak komunitas yang terdiri dari 6 orang tadi termasuk saya selalu mengadakan pertemuan rutin setiap bulan. Tujuannya yaitu mengevaluasi kegiatan sebelumnya dan merencanakan kegiatan selanjutnya. Jadi rencana evaluasi ini menjadi tolak ukur dan refleksi kami untuk terus berkontribusi dalam pengembangan pendidikan di Indonesia. Lalu Bapak Ibu, ketika kita membentuk sebuah komunitas, itu pasti ada yang namanya tantangan. Tantangan yang dihadapi yaitu terutama di lingkungan internal sekolah. Ketika pembentukan awal komunitas kami, banyak sekali rekan sejawat yang intinya masih sebelah mata melihat kami seperti itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, kami bisa membuktikan, kami bisa solid, kami bisa membuktikan kepada mereka bahwa pembentukan komunitas itu akan berdampak positif. Akan berdampak positif khususnya dalam kualitas pembelajaran di kelas. Makanya sampai saat ini alhamdulillah pembuktian itu terbukti dan alhamdulillah kami sekarang dapat merangkul teman-teman sejawat di internal atau di SMK 1 Cikande untuk bisa belajar bersama di dalam komunitas kami. Oke, selain kami bisa mengajak teman-teman sejawat dari tantangan-tantangan yang pernah kami alami sebelumnya, kami juga bisa menginspirasi teman-teman untuk menggerakkan komunitas baru, khususnya dalam jurusan. Nah, di sini kebetulan di sekolah SMK atau di sekolah kami tempat mengajar di SMK Negeri 1 Cikande memiliki 5 jurusan. Yang pertama yaitu mesin, otomotif, listrik, akuntansi, dan elektronik. Nah, di sini teman-teman yang di jurusan otomotif itu terinspirasi dengan adanya pembentukan Korek dan Kompasi. Jadi mereka juga tergerak untuk membentuk sebuah komunitas yang dinamakan Komunitas Guru Nasional Otomotif atau disingkat dengan Kognitif. Nah, Kognitif ini juga sama sudah terdaftar di PMM ya Bapak Ibu, dan sudah memiliki 88 followers atau pengikut, di mana ketuanya yaitu Bapak Hoirul Munir, untuk wakil ketuanya yaitu Pak Heri Purnomo, dan bendaharanya yaitu Pak Asep Handiana Ismail. Nah, ketiga penggerak ini belajar atau merupakan seorang guru otomotif, sehingga mereka saling berkolaborasi menciptakan komunitas khusus jurusan otomotif. Nah, karena ini komunitas jurusan ya Bapak Ibu, jadi tujuannya juga untuk berbagi pengetahuan, keterampilan, dan praktik baik secara umum dan khususnya di bidang otomotif secara nasional. Jadi sama komunitas Guru Nasional Otomotif atau Kognitif ini juga sama, dia sifatnya eksternal. Jadi mengajak sekolah-sekolah lain khususnya di tingkat SMK dan khususnya dalam jurusan otomotif untuk saling belajar bersama dan berbagi praktik baik gitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi intinya di SMK Negeri 1 Cikande ini sudah memiliki 3 komunitas
di antaranya 1 komunitas internal dan 2 komunitas eksternal. 1 komunitas internal ini adalah komunitas inti yang ada di SMK 1 Cikande, yaitu Kompasi, Komunitas Praktisi SMK 1 Cikande, yang didukung oleh 2 komunitas eksternal, yaitu Komunitas Edukator Keren dan Komunitas Guru Nasional Otomotif. Kami saling bersinergi membentuk super tim, seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, lalu kesimpulannya Bapak Ibu, 1 kalimat dari saya, super team no superman. Nah, jadi apa sih ungkapan super team dan no superman ini? Jadi secara singkat, kalimat ini mengajarkan bahwa dalam membangun teamwork dan komunikasi dalam komunitas, keberhasilan sebuah tim itu tidak tergantung pada 1 orang saja. Sebaliknya, kekuatan sejati berasal dari kolaborasi seluruh anggota tim. Setiap individu membawa peran penting dan melalui komunikasi yang efektif, tim dapat bekerja secara sinergis untuk mencapai tujuan bersama tanpa perlu mengandalkan pahlawan tunggal. Jadi intinya Bapak Ibu, di sini penggerak komunitas ini tidak ada porsi yang berlebih dan tidak ada porsi yang berkurang, tetapi kami sama-sama memenuhi porsi, kita sama-sama memberikan kontribusi satu sama lain di dalam komunitas. Untuk itu kami mengatakan tim kami yaitu super team no superman. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke Bapak Ibu, mungkin cukup sekian praktik baik dari saya, dari perwakilan komunitas yang ada di SMK 1 Cikande. Mudah-mudahan praktik baik ini dapat menginspirasi Bapak Ibu untuk terus menjadi penggerak, dalam hal ini menjadi seseorang yang bisa mengajak rekan sejawat untuk berbagi dan belajar bersama. Oke, saya Erniasi, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.